Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran usul fiqh di pertemuan yang ketiga di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ustaz harap mudah-mudahan kalian masih tetap bersemangat, masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Babut Tsalis, bab yang ketiga di halaman 6 ya. Al-Babut Tsalis, setelah bab pertama kita membahas tentang pengertian usul fiqh, dan di pertemuan kedua kita membahas tentang al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariah. Sekarang di pelajaran yang ketiga ataupun di pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang al-adillatus syar'iyyah al-muttafaqu 'alaiha. Dalil-dalil syariat yang disepakati ya. Di mana dalil syariat itu ada dua ya. Pertama dalil yang disepakati, dua dalil yang diperselisihkan. Namun yang akan dibahas dalam kitab ini hanyalah dalil yang disepakati. Kita lihat kitabnya ya, Al-Adillatus Syar'iyyah Al-Muttafaqu 'alaiha arba'atun. Dalil yang disepakati itu ada 4. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, As-Tsani As-Sunnah, As-Tsalis Al-Ijma', Ar-Rabi' Al-Qiyas. Jadi ada 4. Pertama Quran, 2 Sunnah, 3 Ijma', 4 Qiyas ya. Nah ini dalil-dalil ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Ini tidak ada di kitabnya ya. Tapi kalian harus paham ya bahwa ini para ulama menyepakati dalil yang 4 ini ada dalilnya. Dalilnya yaitu hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bi isnadihi an Mu'adz radhiyallahu anhu haitsu qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ilal Yaman. Ini dari Mu'adz radhiyallahu anhu ketika berkata kepada Mu'adz, Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz untuk menjadi gubernur di Yaman. Nabi bertanya, bima tahkumu, dengan apa Mu'adz kamu akan menghukumi? Qala berkata Mu'adz, bi kitabillah. Mu'adz berkata, bi kitabillahi ta'ala, dengan kitab-kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Jadi itu adalah dalil yang pertama, yaitu Al-Quran, gitu kan kata Mu'adz. Qala Rasulullah SAW, fa'ilam tajid, jika kamu tidak menemukan dalam Al-Quran, bukan berarti tidak ada, tapi kamu tidak menemukan di dalam Al-Quran. Mungkin ya kemampuan manusia itu tidak bisa mencapai ataupun memecahkan Al-Quran. Maka fa'ilam tajid gitu ya, tidak menemukan sesuatu itu hal tersebut dalam Al-Quran. Qala berkata Mu'adz bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kami akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata lagi Rasul, fa'ilam tajid. Qala radhiyallahu anhu, berkata Mu'adz radhiyallahu anhu, ajtahidu, katanya aku akan berijtihad. Itu kan ajtahidu, aku akan berijtihad, ra'yi, dengan pendapatku. Nah ini yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijtihad dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Fadaroba, lalu memukul ya, menepuk Rasulullah SAW fi sodrihi, di dadanya Mu'adz, wa qala alhamdulillah, kata Rasul, wafaqo, yang telah memberikan taufik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yardo, 5 terhadap apa-apa yardo yang ridho Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut dalil ini disepakati bahwa al-adillatus syar'iyyah itu ada 4 ya. Dari dalil ini mengambilnya. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ro'yu ya, ro'yu ataupun pendapat ya. Pendapat di sini yaitu pendapat yang tidak keluar dari Quran dan sunnah. Maka ya sepakatnya para ulama dari pendapat ini ada 2, yaitu al-ijma dan qiyas. Yang akan kita bahas sekarang adalah al-faslul awal, Al-Qur'anul Karim. Pasal yang pertama adalah Quran. Al-Qur'anu huwa kalamullahi ta'ala. Quran itu adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu, yang diturunkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilisanil Arabiyyi, dengan bahasa Arab, al-maktubi, yang dituliskan fil masahifi, di
mazhab-mazhab ya. Mazhab itu berbentuk lembaran apa saja, bisa lembaran kertas gitu kan. Zaman dulu sebenarnya belum ada kertas ya. Kulit gitu kan. Terus apalagi tulang, bahkan pelepah kurma dan sebagainya ya. Al-manquli yang diambil ya, yang diambil dari Rasul bitawaturi dengan mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkannya lebih dari 10 orang, itu mutawatir ya. Al-muta'abbadu yang dijadikan ibadah bitilawatihi dengan membacanya. Jadi Quran itu dengan membacanya menjadi ibadah gitu kan. Tapi jadi ibadah itu kepada siapa? Kepada orang yang gitu kan sudah beriman kepada kebenaran Al-Quran. Kalau orang membacanya saja tanpa beriman kepada kebenaran Al-Quran, maka ya itu tidak menjadi ibadah gitu kan. Jadi ibadah itu kepada orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran. Al-mabdu'u yang dimulai di suratil Fatihati dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu yang diakhiri bi suratin Nasi dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab yang ditulis di dalam beberapa mushaf yang disampaikan dengan mutawatir melebihi 10 orang sahabat yang dengan membacanya menjadi nilai ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran itu adalah ad-dalilul awwalu, dalil yang pertama. Awil masdarul awalu atau tempat keluar yang pertama li syariati untuk syariat. Jadi yang pertama dalil itu harus diambil dari Al-Quran. Wa qad ajma'a telah ijma al-muslimuna seluruh umat Islam ala annal Qur'ana bahwa sungguhnya Quran hujjatun adalah hujjah. Hujjah itu adalah sebuah alasan ya. Yajibu yang wajib al-amalu mengamalkan bima terhadap apa-apa waroda yang ada atau yang datang di dalam Al-Quran. Walaya juzu dan tidak boleh al-adulu pindah anhu dari Al-Quran, tidak boleh pindah dari Al-Quran ila goirihi kepada yang lainnya min adillatin minal adillati dari beberapa sumber dalil illa idza lam yuradda kecuali jika tidak ada fihi di dalam Al-Quran hukmul hadisatu hukum-hukum yang baru. Allati yabhasu yang membahas an hukmiha dari hukumnya. Jadi tidak boleh berpindah dari Al-Quran misalnya turun kepada sunnah selagi ada di dalam Al-Quran. Li'annahu sabata karena sesungguhnya gitu kan sabata tetap biturukin qot'iyin. Al-Quran itu tetap biturukin qot'iyin dengan jalan yang pasti. La syakka tidak ada keraguan di dalamnya annahu sesungguhnya Al-Quran min indillahi ta'ala itu adalah dari Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh berpindah dari Al-Quran karena Al-Quran itu pasti benarnya karena dari Allah Ta'ala. Fahuwa al-mujizatu, Quran itu adalah mujizat. Mujizat itu adalah yang bisa mengalahkan. Banyak ya mujizatnya Al-Quran dari segi bahasa. Quran itu adalah badi ya, bahasa yang badi. Badi itu apa? Bahasa yang langka gitu kan. Ada ilmu badi ya dalam balaghah gitu kan. Jadi badi itu langka gitu kan. Bahkan orang-orang Arab yang ahli-ahli syair pada waktu itu tidak bisa membuat satu ayat dan satu kata pun yang sama dengan Al-Quran. Itu kan sampai ditantangkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Itu mujizat Al-Quran dari segi bahasa. Ini dari segi ilmu pengetahuan juga banyak gitu kan. Al-Quran itu mengungkap hal-hal yang dulu itu tidak bisa dimengerti. Tapi sekarang dengan teknologi baru bisa difahami. Terus tentang apa kejadian-kejadian yang akan datang. Banyak mujizat-mujizat Al-Quran. Al-Khalidatu yang abadi, yang langgeng gitu kan. Mujizatnya ya sampai sekarang, sampai nanti gitu mujizatnya. Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Al-Quran itu al-kalamullah adalah kalam Allah alladzi la yatihi yang tidak datang kepadanya al-batilu batil. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran karena Al-Quran itu 100% benar. Mim baina yadihi wala min khalfi di depan dan di belakangnya. Tanzilun gitu kan yang diturunkan min hakimin dari Allah yang maha bijak hamidin yang terpuji. Jadi dalil yang pertama atau sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Jangan dulu menginjak atau mencari dari hadis kalau masih ada dalil di dalam Al-Quran. Masih kita temukan dalil di dalam Al-Quran. Dilanjut yang kedua. Sumber hukum yang kedua al-faslus tsani as-sunnatu.
Sumber hukum yang kedua adalah sunat. As-sunnatu yang dimaksud dengan sunnah itu hiya ma sodaro anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin yaitu ucapan, au fi'lin atau pekerjaan, au takririn atau penetapan. Wahia dan yang tiga itu binaun ala hadat ta'rif, wahia ya. Dan sunnah itu binaun ala hadat ta'rif, binaan bukan binaun. Binaan ala hadat ta'rif karena bersandar kepada ta'rif ini salah satu anwa'in terbagi 3 bagian. Jadi sunnah itu ada 3. Yang pertama, as-sunnatul qauliyah, sunnah qauliyah, ucapan. Apa yang disebut dengan sunnah qauliyah? Ya al-ahaditsu, hadis-hadis ya. Allatina toko yang berkata biha dengan hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sunnah qauliyah adalah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Qolaha yang mengatakan Rasulullah kepada hadis tersebut fil munasabatil mukhtalifati dalam beberapa kesempatan yang berbeda-beda. Libayani hukmin syar'iyyin untuk menjelaskan hukum-hukum syara. Itu jadi yang pertama adalah sunnah qauliyah. Asani ini yang kedua as-sunnatul fi'liyah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah? Hiya ma sodaro anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sesuatu yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min afalin dari beberapa pekerjaan. Untuk apa? Because dibayani tasyri'i untuk bermaksud menjelaskan tentang syariat. Wazalika dan hal tersebut kawudu'ihi sallallahu alaihi wasallam seperti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sholatihi wa hajjihi, dan seperti sholatnya dan juga seperti hajinya sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Lalu para sahabat menjelaskan gitu kan, melihat bagaimana sholat Rasul gitu kan, sahabat dan sahabiah termasuk istrinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana Rasul dalam beribadah. Itulah yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah. Apa yang dilakukan oleh Rasul kemudian diberitakan oleh para sahabat sehingga sampai kepada kita. Itu adalah sunnah fi'liyah. Adapun tadi sunnah qauliyah adalah sunnah-sunnah yang diucapkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, as-sunnatut takririyah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, penetapan. Nah ini yang dimaksud dengan sunnah takririyah, ayya'lama rasulu, ayya'lama bahwa mengetahui ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli ahadis sahabati, terhadap ucapan salah seorang sahabat, au fi'lihi atau pekerjaan sahabat. Payaskutu lalu Rasul diam, an inkarihi dari mengingkari, au yuwafiku atau menyetujui alaihi terhadap apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh sahabat itu kan Rasul tahu, maka Rasul itu tidak mengiyakan, tidak juga mengatakan tidak, diam saja. Maka itu disebut hadis takriri. Sebagai apa contohnya misalnya dalam hal dob ya, dob itu maaf ya, kalau istilah sekarang itu kadal gurun. Jadi dob itu adalah hewan yang halal dimakan. Kenapa halal dimakan? Karena dulu ya Rasulullah ketika mengutus beberapa sahabat keluar daerah, lalu ketika kembali ke Mekah, ke Madinah, mereka bilang bahwa mereka itu terdampar di suatu daerah dan mereka memakan binatang dob tersebut. Rasul tidak mengatakan bahwa itu halal atau haram gitu kan. Rasul hanya mengatakan kami di sini tidak memakan dob itu karena di sini tidak ada. Jadi di Madinah itu tidak ada, adanya di tengah gurun, karena Madinah itu bukan gurun pasir yang luas sekali, bukan. Madinah itu kan
perkebunan kebanyakan. Ataupun semacam sholat syukrul wudu. Tahu ya, sholat syukrul wudu itu adalah sholat setelah wudu ya. Sholat setelah wudu, jadi setelah wudu itu disunatkan sholat. Nah ini sholat syukrul wudu itu siapa yang mengerjakan? Suatu hari Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya itu Bilal. Bilal, kenapa gitu kan, amal apa yang kamu kerjakan, kata Rasul, sehingga aku dengar suara sandalmu sudah ada di surga. Bilal mengatakan bahwa ketika aku berwudu, setelah wudu aku suka sholat. Itu adalah sunnah takririyah. Jadi boleh ya dijadikan pegangan, dijadikan landasan. Jadi sunnah itu ada 3, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dilanjut ya sedikit lagi. Wahya al-masdarusani minal ahkami syar'iyah. Nah ini sunnah ini adalah masdar atau tempat keluar yang kedua dari hukum-hukum syariat. Alladhi yastambitu, yang bisa jadi ataupun bisa timbul minhu dari sunnah itu al-ahkamu syar'iyah, hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syara bisa jadi timbul karena adanya sunnah, dijadikan landasan hukum. Yang menjadi dalil liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Untuk mananya semuanya sudah paham ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasulah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanazatum fi syai'in, jika kalian berebut ataupun tanazu ya berbeda dalam suatu urusan, farudu ilallahi wa rasul, maka kalian harus mengembalikannya kepada keputusan Allah dan Rasul, dalam artian kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dalika, kalian kembali kepada Al-Qur'an itu adalah khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan pendapat yang paling baik. Surat An-Nisa ayat 59. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jadi kita baru membahas 2 hal tentang dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kita tutup dengan hamdalah. Itu kan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.